Anda kembali di Breaking News TV One, Bang Aristo, kita lanjutkan perbincangan kita. Ini kemudian apa yang bisa dilakukan oleh Ferdy Sambo dan tim kuasa hukumnya setelah hasilnya kita sama-sama lihat ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi? Maksudnya dilakukan untuk memperingan hukumannya? Memperingan hukuman. Masih panjang, jadi yang pertama masih ada kasasi. Ya, kasasi itu ke Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini bosnya Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jadi kalau saya bilang tadi mereka saling mengkoreksi, nah Mahkamah Agung ini bisa mengkoreksi dalam tanda petik bawahannya. Ya, itu Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi ada yang salah atau enggak. Artinya ada kesempatan itu kepada Ferdy Sambo. Nah, kedua, kalau misalnya itu belum cukup juga ada yang namanya upaya hukum luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena hanya bisa dilakukan karena adanya keadaan-keadaan luar biasa, yaitu namanya peninjauan kembali. Apa itu keadaan luar biasa? Kita sering dengar misalnya ada novum itu bukti baru, ya bukti yang kalau diperiksa kemungkinan besar akan memperingan atau merubah putusan. Atau juga misalnya ada pendapat yang nyata-nyata saling bertentangan secara hukum. Jadi ada error yang nyata, ada bukti baru dan ada kesalahan yang nyata. Begitu kira-kira bahasa sederhananya. Kalau belum cukup juga, PK ini Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berbeda pendapat nih. Mahkamah Konstitusi bilang PK boleh lebih dari sekali selama ada bukti-bukti baru itu. Jadi boleh sekali, 2 kali, walaupun Mahkamah Agung bilang cuman sekali. Nah, jadi bisa PK pertama, ada kemungkinan bisa PK pertama, PK kedua, PK ketiga, dan seterusnya. Dan itu terjadi. Ya, di kemarin perkara Joko Chandra itu terjadi juga. Nah, kemudian ada lagi kalau misalnya udah upaya hukum ini selesai, biasa, luar biasa, ada yang namanya, udah deh saya minta ampun kepada Presiden, itu namanya gerasi. Ampun Presiden, tolong rubah hukuman saya dari dari mati menjadi seumur hidup 20 tahun atau bahkan dibebaskan. Itu dimungkinkan kalau Presiden mau memberikan gerasi itu. Jadi prosesnya ini masih sangat panjang. Masih sangat panjang. Dan biasa, Presiden beberapa kali merubah hukuman loh, dari mati kepada seumur hidup. Misalnya yang perkara pembunuhan wartawan itu, dirubah dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Iya, ketika mengajukan gerasi. Gitu. Dan mengajukan gerasi itu biasanya lama, Presiden tuh lama, jadi perkaranya tuh masih sangat lama. Kemungkinan ya, kecuali ada variabel tekanan publik yang begitu besar sehingga semuanya ngebut. Nah, untuk pelaksanaan dari hukuman mati terhadap, taruhlah Ferdy Sambo saja, Bang. Ini seperti apa sih, Bang? Kapan jadinya bisa dilaksanakan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo? Ini kan panjang tadi ya, udah dijelaskan tahapannya. Nah, ini menarik ya. Jadi tadi saya bilang, kalau normalnya biasanya kalau tidak ada tekanan publik, ini perkara hukuman mati ini bisa sampai 10 tahun tidak dieksekusi. Banyak ya, tidak dieksekusi sampai 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Karena perkara membunuh seseorang ya, walaupun atas nama hukum, ini kan perkara yang tidak sepele. Itu ya. Kecuali ada, tadi saya bilang, kecuali ada tekanan publik. Nah, kedua, jangan lupa, kita punya namanya KUHP baru nih. Ini yang selalu 2025. Jadi KUHP baru itu, hukuman mati itu udah nggak laku. Apa maksudnya udah nggak laku? Hukuman mati itu tidak harus diberikan kesempatan orang yang dihukum mati ini untuk bertobat dulu selama 10 tahun gitu loh. Gampangnya diberikan kesempatan kedua selama 10 tahun. Kalau ternyata baik dalam 10 tahun, ya bisa mungkin dirubah hukumannya lah jadi seumur hidup. Jangan dimatiin dulu. Ada kemungkinan itu ya, Bang ya? Ada, sangat ada kemungkinan itu. Makanya saya bilang menghukum mati di perkara Sambo ini tuh sebenarnya dalam tanda petik nyaman buat hakim. Kenapa saya bilang nyaman? Yang pertama, dahaga publik terpuaskan, senang. Yang kedua, ini hukumannya fleksibel loh, masih bisa di otak-atik loh, karena masih ada jangka waktu panjang, KUHP yang baru akan datang. Nah untuk 3 terdakwa lain gimana, Bang? Nanti putusan bandingnya apakah akan sama seperti Ferdy Sambo? Prediksi ya, prediksi bisa salah bisa benar. Kalau misalnya ceritanya ini sudah dibetulkan semua, dikuatkan, maka kemungkinannya kecil itu akan berubah. Karena ini kan sebenarnya satu rangkaian cerita. Ya, dalam putusan Ferdy Sambo, dakwaan, tuntutan jaksa, kemudian pertimbangan hakim itu kan sudah ada cerita bagaimana pembunuhan berencana terhadap ajudannya yang namanya Yosua Huta Barat. Nah, dalam cerita itu kan disebutkan perannya si Ricky Rizal, Putri, Kuat Maruf, ya. Jadi artinya cerita itu sudah dikonfirmasi, cerita itu betul. Nah, kalau sudah dikonfirmasi cerita itu betul, maka saya bilang kecil lah kemungkinan buat yang lain ini untuk mendapatkan keringanan hukuman. Gitu. Bang Aristo, kita jeda terlebih dahulu, Bang. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita. Breaking News TV One kembali sesaat lagi.